pekan. Ayat ini menyuruhkan tentang kewajiban kita untuk menjadi insan yang bertakwa. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang sudah beriman, Allah wajibkan lagi, Allah tegaskan lagi, Allah ingatkan lagi agar senantiasa bertakwa. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi bukan bermain-main bertakwa, bukan sedikit-sedikit, bukan kadang-kadang. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kita meninggalkan dunia ini, wafat di dunia ini, kecuali masih dalam keadaan berislam. Jamaah yang kami muliakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Hasan bin Ali berkata pada suatu hari, halakan nas bi thalathin, manusia itu akan hancur ketika dihinggapi tiga perkara ini. Tidak peduli seperti apakah manusianya, apakah dia orang yang menjadi tokoh di tempatnya, apakah dia memiliki kedudukan yang tinggi, dia memiliki kuasa yang begitu luas, atau dia adalah orang yang sangat terpandang. Ketika tiga sifat ini menghampiri manusia tersebut, maka dia akan rusak dan hancur. Yang pertama, kata Imam Ali, al-kibru, rasa sombong. Yang kedua, al-hirsu, rasa tamak terhadap dunia. Yang ketiga, al-hasadu, rasa dengki di dalam hati. Al-kibru yang pertama adalah kesombongan. Sombong ini yufsiduddin, merusak agama. Karena sifat inilah sekelompok jin yang Allah ciptakan yang awalnya berbakti kepada Allah, kemudian merasa sombong kepada manusia, yaitu kepada Adam, diturunkan dan dicampakkan yang sekarang dilaknat, yang kita kenal sekarang dengan iblis. Dalam sebuah surat Al-Baqarah disebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Sebelum manusia diciptakan, dua sosok makhluk yang paling taat kepada Allah adalah malaikat dan jin. Malaikat diciptakan dari nur dan atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Pada suatu hari Allah berkata kepada mereka, wahai malaikat dan jin, nanti akan aku ciptakan satu sosok makhluk lagi yang kusebut dengan manusia, insan. Dan pada takdirnya insan ini, manusia, akan aku jadikan khalifah di muka bumi ini. Qalu, kemudian mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan lagi manusia? Bukankah kami ini adalah makhluk nuqaddisu lak, yang selalu mensucikanmu, wa nusabbihu bihamdik, dan selalu bertasbih kepadamu, tidak ada maksiat. Kami tidak pernah bermaksiat ya Allah, kenapa perlu diciptakan lagi? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada yang kalian ketahui. Kemudian ciptakanlah Adam dengan berbagai macam proses, berbagai macam hal-hal yang dibutuhkan. Dari berbagai macam tanah diciptakan menjadi sosok yang begitu sempurna. Ketika sosok ini sempurna, kemudian Allah perintahkan malaikat dan jin tadi untuk sujud kepada Adam. Sujudun takriman, sujudnya sebagai sujud penghormatan, bukan sujud sebagai ibadah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan, wahai malaikat dan jin semuanya, sujudlah kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, karena Adam telah kutunjuk sebagai khalifah. Malaikat langsung sujud tanpa ada protes. Fasajadu illa iblis, kecuali segerombolan kelompok yang ingkar, yang kita kenal dengan sebutan iblis sekarang. Mereka bukan hanya menolak, tetapi aba wastakbar, mereka menolak lalu kemudian merasa sombong. Apa yang mereka sombongkan, yang awalnya awalnya makhluk yang Allah sucikan, yang dekat dengan Allah, lalu kemudian Allah laknat. Apa kata gerombolan
iblis tadi, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan kami dari api yang terang benderang menyala, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Tentu kami lebih baik. Ana khairum minhu. Aku lebih baik ya Allah daripada Adam. Aku tidak akan pernah mau sujud kepada Adam. Kalimat ana khairum minhu inilah mengandung unsur kesombongan. Kalimat inilah yang menjadikan iblis yang awalnya makhluk yang taat kepada Allah, dengan adanya rasa sombong ini menjadi makhluk yang durhaka, menjadi makhluk yang Allah campakkan dan Allah laknat sampai saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lah dengan kehidupan kita. Kita diciptakan di dunia ini dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam kondisi. Ada yang Allah ciptakan menjadi orang yang tinggi, ada yang Allah ciptakan menjadi orang yang rendah. Tinggi rendah itu adalah pandangan kita sebagai orang yang hidup di dunia. Tetapi bagi Allah, tinggi, mulia, rendah, hina itu adalah capaian ibadah. Innallaha la yanzuru ila thiyabikum, balillahi yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari rupa kalian. Allah tidak melihat seberapa tinggi pangkat kalian. Allah tidak melihat seberapa jauh ilmu kalian. Allah tidak melihat seberapa terpandangnya kalian di masyarakat. Tetapi yang Allah lihat adalah kemurnian hati kalian. Yang Allah lihat adalah bagaimana kalian beribadah kepadanya. Maka di dunia ini seringkali kita mendapati banyak orang-orang yang menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Sehingga dengan kondisi itu serta-merta ia dengan mudah merendahkan orang lain. Padahal dirinya dan orang lain sama-sama di mata Allah. Dirinya di mata Allah adalah manusia biasa. Orang lain di mata Allah juga adalah manusia biasa. Yang meninggikan derajat kita di sisi Allah adalah tingkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari atas mimbar ini khatib ingatkan kembali lagi kepada kita, selama kita bermuamalah, berinteraksi di lingkungan kita, di tempat kerja kita, di perusahaan kita, janganlah kita pernah sekali-kali menganggap remeh orang lain. Kam min majhulin fil ardi masyhurun indallahi fis sama. Begitu banyak orang-orang yang tidak terkenal di muka bumi ini, tetapi namanya menggetarkan arsy, namanya terkenal di penduduk langit. Wa kam min masyhurin fil ardi majhulun indallahi fis sama. Dan begitu banyak orang-orang yang kita anggap terkenal di muka bumi ini, terpandang di muka bumi ini, tapi lalu kemudian namanya sunyi di langit, tidak dikenal oleh malaikat. Jamaah yang kami muliakan, maka sekali lagi mari kita sucikan hati kita. Apapun kedudukan kita, jangan pernah kita sekali-sekali merendahkan orang lain dan merasa sombong. Poin yang kedua, al-hirsu. Al-hirsu adalah rasa tamak terhadap dunia. Al-hirsu ini adalah rasa kepemilikan yang begitu terhadap dunia. Padahal secara mutlak Allah hanya memberikan kita sedikit dari dunia ini. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah, ilmu yang kalian dapat di dunia ini kami berikan hanya sedikit saja. Jamaah yang kami muliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Qatadah, an Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yahramu ibnu Adam wa tashibu minhu ithnatani al-hirsu 'alal mali wal hirsu 'alal umri. Dalam hadis ini disebutkan setiap manusia akan mengalami kepunahan. Setiap manusia akan menua. Tetapi yang kami sayangkan ketika semakin tua manusia itu, dia semakin tamak dengan dunia ini. Apa yang dia tamakkan? Syai'ani. Al-hirsu fil amwali wal hirsu fil umuri. Dia tamak ingin meminta umur panjang. Setiap hari berdoa, ya Allah panjangkan umurku agar aku bisa hidup lebih lama. Tetapi dengan dipanjangkannya umurnya bukan bertambah nilai spiritualnya. Dan tamak yang selanjutnya adalah tamak dengan harta. Semakin dia tua, semakin dia menua, semakin dia ingin banyak hartanya. Ya Allah, umurku sudah 40. Perbanyaklah hartaku, panjangkanlah umurku. Tidak ada yang salah dengan doa ini. Tetapi jangan sampai panjangnya umur kita, tapi justru menimbun dosa-dosa kita. Jangan bertambah harta kita, tapi justru membuat harta kita semakin syubhat, bertumpuk dengan harta-harta yang tidak halal.
Jamaah yang kami muliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang berlebihan terhadap kehidupan adalah ketergantungan yang berlebihan yang sifatnya terus-menerus pada kehidupan yang sementara ini, serta keinginan seseorang untuk terus hidup lebih lama tanpa memperhatikan aspek spiritual atau kehidupan setelah mati. Dia tidak mengerti bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Yang kita makan hanya cukup untuk sejengkal, sebegitulah luas lambung kita. Tapi terkadang kita begitu serakah, kita menganggap apa yang kita miliki hari ini akan kita bawa sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Kecintaan yang berlebihan terhadap harta juga membawa kemusnahan, membawa kehancuran. Kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta dan anak-anakmu yang engkau miliki hari ini itu bisa menjadi fitnah di kemudian hari, bisa membuatmu hancur di kemudian hari, dan hanya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu ini yang dititipkan kepadamu ini dan anak-anakmu yang kami titipkan kepadamu ini menjadi membuatmu lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan itu, maka sesungguhnya dia berada dalam kondisi yang sangat merugi. Betapa sering ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kita lalai. Betapa sering ketika Allah menitipkan anak-anak kepada kita lalu kita lalai. Kita yang awalnya rajin untuk beribadah, ketika diberikan amanah pekerjaan, jabatan, lalu kemudian kita punya alasan, aku sibuk. Terlambat kita sholat dengan alasan banyak kerjaan. Kita tinggalkan puasa dengan alasan capek mengejar karir. Kita tinggalkan urusan-urusan yang wajib bagi kita dengan alasan capek mengurus anak. Ini adalah hal-hal yang Allah titipkan. Nikmat yang sejatinya Allah berikan kepada kita, tapi justru membuat kita lalai. Maka dari atas mimbar ini kami ingatkan kembali, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita adalah hal-hal yang sifatnya sementara. Maka jangan jadikan itu hal yang dapat merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami muliakan, poin yang ketiga yang terakhir adalah al-hasadu atau rasa dengki. Rasa dengki ini adalah api di dalam hati. Karena rasa dengki inilah salah seorang anak Nabi Adam menumpahkan darah pertama kali di muka bumi ini. Kita lihat bagaimana kejadian dalam beberapa riwayat disebutkan kisah Qabil dan Habil. Qabil dan Habil turun kepada mereka sebuah syariat untuk mengorbankan pengorbanan, untuk mengorbankan sebagian dari rezeki mereka. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada mereka untuk menafkahkan sedikit dari hartanya. Diperintahkan kepada mereka untuk berkorban. Qabil berkurban dengan hewan-hewan yang dia pelihara, hewan-hewan yang dia ternak. Sedangkan Habil berkurban dengan tanaman yang tumbuh dari ladang-ladang yang luas. Suatu hari ditetapkan kepada mereka untuk mengorbankan pengorbanan. Dan kemudian turun wahyu kepada Nabi Adam bahwa korban yang diterima adalah korban adiknya, yaitu Habil. Mendengar keputusan ini, muncul rasa marah di dalam hati Qabil. Muncul rasa dengki di dalam hatinya, terbawa sampai berhari-hari. Lalu kemudian datang bisikan setan kepada Qabil agar untuk melenyapkan dan menghabiskan dan membunuh adiknya, yaitu Habil. Lalu kemudian Qabil datang diam-diam dan menusukkan sebilah besi yang tajam, sehingga tumpahlah darah pertama kali di muka bumi ini. Tumpahlah nyawa pertama kali di muka bumi ini. Ini adalah penyebab kedengkian. Dengkilah yang menyebabkan pertumpahan darah pertama kali. Maka jamaah yang kami muliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadangkala kita dengki dengan tetangga kita. Kadangkala kita dengki, kita iri dengan kawan sejawat kita. Kadangkala kita dengki dengan teman sekantor kita. Padahal di sisi Allah rezeki sudah Allah atur. Terkadang dengki itu tidak hanya muncul kepada orang-orang yang jauh, tetapi seringkali dengki muncul dari orang-orang terdekat kita. Dari kisah ini kita lihat bagaimana kedengkian saudara kandung terhadap kandungnya sendiri. Sehingga dengan rasa dengki itu dia bisa menghabiskan dan merusak agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari atas mimbar ini kami ingatkan kembali agar senantiasa kita mentajdid, memperbaharui iman kita.
agar senantiasa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jamaah yang kami muliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang ketika bangun di pagi hari dalam kondisi tenang, dalam kondisi sehat, kemudian dia bisa mencukupkan kebutuhannya di hari itu, faka'annad dunya ma'ahu, maka seolah-olah dunia ini menjadi miliknya. Hari ini alhamdulillah kita dalam kondisi sehat, dibangunkan Allah dalam kondisi selamat, diberikan Allah nikmat makan pagi, siang, sore, dan segala jenisnya. Bisa berkegiatan kita di kantor, di tempat kerja, di perdagangan kita, di bisnis kita, di perusahaan kita, dan lain-lain. Dalam sebuah hadis tadi disebutkan, seolah-olah kalau kita mensyukuri, dunia ini menjadi milik kita. Kalau kita lihat di tempat yang lain, banyak saudara-saudara kita seperti di Palestina dan yang baru-baru di Syria, di Lebanon, mereka dalam kondisi saat ini yang tidak tenang. Mereka tidur dalam goncangan-goncangan peluru dan terbangun terkadang dalam kondisi yang bersimbah darah. Maka keamanan yang Allah berikan kepada kita saat ini wajib sekali kita syukurin. Menjadi ibadah kita, menjadi kesempatan kita untuk menimbun ibadah agar senantiasa Allah meridhoi kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat ya rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma. Allahumma ansur ikhwanina al muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina al mujahidin fi Syria. Allahumma ansur ikhwanina al mujahidin fi Lebanon. Allahumma ansur ikhwanina al-mujahidin fi kulli makanin yudhkaru fihi ismuka ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa lidzikrullahi akbar. Aqimus shalah.